Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang saya cintai, saya banggakan. Masih bersama saya, Agus Umar dari Lereng Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah. Rabu malam 30 April 2025. Pasca Pak Presiden, mantan Presiden Jokowi melaporkan tudingan ijazah palsunya ke Polda Metro Jaya. Kali ini pihak Polda Metro Jaya menggelar jumpa pers terkait hal tersebut. Nah, seperti apakah tentang laporan ijazah atau fitnah ijazah palsunya Pak Jokowi yang dilakukan langsung oleh Pak Jokowi ke Polda Metro Jaya? Berikut ini kita ikuti press release dari Polda Metro. Kan sudah saksikan laporan beliau sudah diterima. Kemudian beliau tadi diambil keterangannya di Subdit Kamnet, ya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Jadi setiap laporan dari masyarakat yang masuk, kemudian dilakukan tahap pendalaman dalam rangka penyelidikan. Ya, penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk mendalami apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Nah, inilah tahap yang sedang kami lakukan. Dalam hal ini Subdit Kamnet Ditreskrimum Polda Metro Jaya sedang melakukan tahap pendalaman dalam proses penyelidikan terkait penerimaan laporan polisi yang tadi pagi kami terima. Terlapornya dalam laporan yang kami terima tadi pagi itu adalah dalam penyelidikan. Ya, tadi ada beberapa rekan-rekan yang bertanya siapakah terlapor dalam laporan ini. Terlapornya adalah dalam penyelidikan. Ya, dalam penyelidikan. Nanti kami komunikasikan dulu ya sama penyidik dan Polres-Polres di Polda Metro Jaya. Ada 35 ya. Ya, itu pertimbangan penyidik ya. Kan pencemaran nama baik pasal 310 KUHP, kemudian dan atau pasal 311 KUHP, ya, kemudian Undang-Undang ITE. Oke ya, itu tadi press release dari Polda Metro Jaya baru saja, belum lama, terkait dengan laporannya Pak Jokowi dan langsung ditindaklanjuti masih dalam penyelidikan. Iyalah, tentulah yang lapor seorang mantan presiden, bro. Ingat, sekali lagi yang lapor adalah seorang mantan presiden. Tentu saja laporannya bukanlah ecek-ecek. Pasti tidak mungkin membuat laporan yang ngawur, laporan yang tidak dikaji dulu. Ya kurang apa, mantan presiden. Pasti kan sebelum laporan dia akan tanya kepada Kapolri lah, ya langsung Kapolri lah. Pasti orang mungkin tanya Pak Jokowi mantan presiden 2 periode kok tanya ke Kapolsek. Pasti ini gimana nih? Ada tuduhan begini-begini, kira-kira masuk nggak nih dilaporkan, ya kan begitu. Lah ya, yang lapor presiden kan pasti sudah dikaji matang-matang dengan berbagai pihak termasuk kepolisian untuk dipertimbangkan masuk dan tidaknya, memenuhi syarat dan tidaknya, kan begitu. Kalau yang lapor orang biasa kayak saya lah mungkin dicuekin, mungkin ya, mungkin aja, artinya tidak secepat itu, tidak seserius itu, atau kajian hukumnya mungkin masih ada yang salah-salah. Tapi kalau sekali bermantan presiden melaporkan seseorang, beberapa orang, pasti sudah melalui kajian atau dikaji secara matang oleh pihak-pihak yang berkompeten. Begitu juga lawyernya juga. Saya kira lawyer mantan presiden. Masa mau lawyer ecek-ecek kan tidak mungkin.
Jadi makanya kalau kemudian langsung ditindaklanjuti ya, oh ya sangat wajar, masuk akal. Yang ngelapor adalah mantan presiden. Nah tadi ada satu pertanyaan wartawan yang tidak dijawab secara gamblang oleh polisi di Polda Metro. Ya ini tentang nama-nama yang dilaporkan siapa saja. Ya wartawan sih pasti sudah tahu, tapi kan untuk cek and recheck, untuk meyakinkan kembali, barangkali ada nama-nama lain ditanyakan kembali itu biasa. Jawabannya diplomatis, masih dalam penyelidikan. Ya memang sudah diselidiki. Tapi nama-nama yang terlapor kan pasti sudah tercantum, sudah disebutkan ketika Pak Jokowi melaporkan. Tapi ya bisa jadi setelah diselidiki masih ada banyak nama yang perlu untuk ditambahkan dalam laporannya Pak Jokowi. Bisa jadi demikian sehingga kemudian tadi Pak Polisi Polda Metro tidak menyebutkan secara tegas siapa nama-namanya. Kalau dalam jumpa pers sebelum ini yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan tim lawyernya menyebutkan secara tegas ada 5 nama yang dilaporkan ke Polda Metro. Di antaranya adalah RS Roy Suryo, RS lupa namanya. Kemudian Dr. Tifa, ada inisial K, ada inisial S gitu ya. Tapi boleh jadi karena yang menghamburkan fitnahan terhadap ijazahnya Pak Jokowi oleh kelompoknya itu kan memang namanya banyak ya. Makanya pendukungnya Pak Jokowi di waktu dan tempat yang berbeda juga membuat laporan yang sama dengan pasal yang berbeda, walaupun kasusnya sama tapi pasalnya berbeda gitu ya. Yang dilaporkan jauh lebih banyak, kayak di Polresta Depok itu ada 8 nama, termasuk Mbak Amin Rais, Sukignur, padahal ikut dilaporkan padahal ternyata baru keluar dari penjara ya. Nggak tahu ini pertimbangannya apa atau bukti mana lagi yang dilaporkan. Begitu juga pendukung Jokowi dari kelompok yang lain juga sudah lebih dulu melaporkan ke polisi. Nah, dari beberapa laporan atas kasus yang sama ini kan nanti dipadukan, saya kira dipadukan. Kalau Polda Metro yang akan menghandle ya mungkin akan digabungkan di Polda Metro Jaya. Satu kasus diselidiki, disidik bareng. Jadi nama-namanya akan bertambah bisa jadi. Makanya tadi benar Pak Polisi menyatakan masih dalam penyelidikan. Oke ya. Dan boleh jadi nanti pihak-pihak yang terlapor tidak atau yang melaporkan, pihak-pihak akan melaporkan ke polisi terkait tuduhan ijazahnya Pak Jokowi yang katanya palsu, bisa jadi akan terus bertambah. Ya kalau menurut saya sesuai di live yang tadi saya sampaikan, pihak UGM menurut saya perlu untuk melaporkan hal yang sama ke polisi. Ya, pihak UGM sekali lagi menurut saya perlu untuk melaporkan kasus tuduhan ijazah palsunya Pak Jokowi ini ke polisi. Mengapa? Karena sama saja itu melecehkan UGM. Sama saja merendahkan marwah kebesaran nama besar UGM. Kampus besar ya, bukan kampus ecek-ecek, bukan kampus abal-abal. Sudah memberikan klarifikasi dan pernyataan resmi kepada publik bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu asli, kok masih tidak percaya, bahkan menuduh bahwa itu ijazah palsu. Itu kan sama saja dengan menuduh UGM sebagai pihak yang mengeluarkan ijazah palsu. Kalau itu yang terjadi, sama saja sedang mendegradasi, merendahkan nama baik UGM. Sedang mencemarkan, mencoreng nama besar UGM, padahal yang ngomong begitu adalah alumni UGM sendiri. Roy Suryo kan juga alumni UGM. Maka menurut saya UGM perlu didorong ini untuk ikut melaporkan pihak-pihak yang menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu ke polisi, biar semakin kuat, biar para pembenci residu politik, orang-orang yang toksik ingin membuat gaduh negara, membuat ribut bangsa dan negara ini, ada efek jerah gitu, tidak semau-maunya gitu, membuat tuduhan, menyemburkan ujaran kebencian, menyemburkan isu hoax, fitnah gitu, jangan semau-maunya gitu loh. Mengkritik kebijakan pemerintah wajib hukumnya. Sekali lagi,
mengkritik kebijakan pemerintah wajib. Tetapi kalau sudah menghancurkan nama baik, kredibilitas, sudah dijelaskan oleh pihak yang berwenang, masih saja terus bersuara yang tidak sehat, itu sama saja sedang membuat kegaduhan. Sama saja ingin mendegradasi kampus UGM, mendegradasi kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun ke belakang. Dan itu sedang menghancurkan bangsa dan negara ini. Maka harus diefek jerah. Saya sepakat selesaikan di jalur hukum agar mereka mempertanggungjawabkan tuduhannya di depan hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.